Kami keluarga Aduh, Wijaya. Apalagi? Masih inget nggak? udahlah jangan diingetin. Kenapa? Hah? Itu salah satu momen terbaik dalam hidupku loh. Iya. Ikutan Family 100 berkat Anda. Nih, Masa. Oke. jadi kalau Anda mau ikutan Family 100, Ya. bisa lewat Anda, dengar-dengar ya? Iya, insya Allah bisa. Jadi memang tergantung timnya juga, tapi saya mengusahakan lewat belakang, diusahakan lewat belakang. Iya, Dibantu ya. betul. Tapi konotasinya nggak negatif. Enggak dong. Maksudnya, Gratis, pendaftaran gratis. iya betul. Iya. Kan kesannya kalau orang nggak tahu, lewat belakang. Negatif dong, tidak. Aduh. Itu lewat belakang apa ya? Bukan, maksudnya kan lewat belakang, lewat jalur ordal, kayak gitu-gitu kan enggak. kesannya negatif. Enggak, Ini mah enggak. Maksudnya gini loh, kalau bisa sih daftar sendiri, cuman Betul. kadang-kadang mereka yang di belakang ini untuk sortirnya itu lebih rumit ya kalau Iya. lewat sendiri, karena banyak banget pasti membludak. Ibarat Betul. kayak lamaran pekerjaan nih, Yes. numpuk dokumen gitu Iya kan. betul. Pastinya mereka lebih memilih utama yang ya udah Iya. dikenal lah. Gitu. Kalau aku coba bantu ya, Iya. jadi ini ibarat kalau di Dufan, Mhm. itu kan ada fast track. Nah, iya itu. Gitu. Betul. Jadi bukan berarti orang-orang yang memilih fast track itu konotasinya negatif, tidak. Ini Iya. kan pilihan aja. Betul. Gitu. Mau antri boleh, Ya, mau fast track boleh. boleh. Itu kan fasilitas. Betul. Nah, begitu. Ya, jadi kalau Anda mau mendaftarkan diri, ya boleh, silahkan gitu. Tapi beliau ini punya fasilitas fast track. Tadi Ya. itulah ya, kurang lebih begitulah ya. Iya, betul. Iya. Paling kita ada potongan administrasi agensi aja, dan itu pun nanti kalau sudah cair ke Iya. rekening ketuanya ya. Fast track pun begitu. Iya. Fast track yang di Dufan kan juga ada bayar lebih untuk Betul. mendapatkan fasilitas itu. Jadi itu normal-normal aja. Iyalah. Begitu. Itu konsekuensi ya. Kan kita pengen yang dapat lebih gitu dari yang lain ya. Berarti kita juga harus mengeluarkan lebih. Iya, Betul kan? betul. Kalimatnya bagus banget tuh. Konsekuensi. Betul, Gitu. betul. Apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu. Hostnya jadi Intan. Kita tuh udah biasa bareng ya KMC dulu nih. Tapi udah Iya. lama nggak ketemu, udah lama Betul. nggak Karena beliau kesian. sibuk ya. Balik. Saya tidak bisa mengikuti jadwal beliau. Beliau ini jadwalnya sinetron, nyanyi, sinetron. Enggak, aku udah break sih sebenarnya Saya sekarang. mah apa tuh? Aku breaknya juga sebenarnya karena ada anak kecil ya, punya baby gitu. Tapi ini udah mulai mau membuka lagi nih. Kita open order. Per April 2025, Tuh. Intan, kami berdua sudah membuka kesempatan lagi untuk Anda yang membutuhkan jasa kami. Jadi jangan lupa booking kami dengan MC Gasa Intan untuk event ataupun kalau wedding siap. Wedding Anda aja lah. Saya mah yang rusak-rusak acara aja. Atau gimana kalau kita bikin konten berdua yuk? Boleh Bisa, kali ya. bisa. Kayak kalau untuk kuliner mukbang udah diduluin nih sama Kak Gasa. Enggak. Iya. Kamu mau bikin konten apa? Ayo boleh. Kuliner boleh, kan di Banten ini banyak sekali kuliner. Iya. Tapi kamu tempat wisata juga. termasuk orang yang kuat makan pedes nggak? Kalau pedas enggak. Oh sama, aku juga nggak kuat. Berarti nggak Aku bisa juga nih nggak kita. kuat. Ya kita cari kuliner Cari yang aman. menunya yang nggak pedes aja. Iya. Jadi kami berdua ini podcast tanggal 21 April 2025 berkaitan dengan Hari Kartini. Hari Kartini, tokoh pahlawan Indonesia. Dan karena ini channelku, aku merasa bahwa Intan ini adalah gambaran Kartini yang pas untuk aku ajak ngobrol. Amin ya robbal alamin. Semoga ya nyambung obrolannya. Oh pasti nyambung, pasti nyambung. Oke. Gimana nih? Dan kita berdua ini sedang ada di salah satu tempat di mana? Kita di luar Jawa apa di luar Indonesia nih ceritanya? Kita lagi di luar angkasa. Lagi di luar angkasa. Kami Planet berdua apa? lagi di planet apa ceritanya? Planet suka-suka. Iya.
Setauku Intan ini kental banget dengan darah seni, Iya, ya kan? betul. Dengar-dengar gosipnya, nanti Intan jelasin sendiri ya. Darah seninya ini mengalir dari orang tua ya. Orang tua Gimana aku. tuh ceritanya? Jadi papa aku itu kuliahnya di ada ya Sekolah Seni Bandung sampai kuliahnya. Yang sama seperti Sule, satu kampus sama Sule. Siapa? Rina Nose. Rina Nose. Iya, betul sekali. Iya, iya. Kalau kami berdua kan di bawah mereka ya. Ya, Gitu. mereka Seleb kami senior. berdua senior. Kalau kami kan Iya. masih di bawah Sule Kita masih sama. pitik-pitik. Iya, kita mau paling cuma baru ratusan juta lah per project ya. Masa? Masih kecil lah. Bisa aja Kak Gasa. Terus Kak Gasa juga ini loh seniman sama kan. Dia nyiptain lagu buat aku. Dia juga musisi. Iya. Ya. Papa Oke, lanjut. kuliah Jadi, di iya, kampus di yang sekolah sama dengan seni. Sule. Iya, betul. Oh. Di situ papa aku memang sebelumnya sudah ada bakat sih di kampungnya itu ya, di Sumedang ya boleh sebutin. Di Sumedang itu jadi suka kayak ikut kendang-kendang gitu loh. Musik-musik tradisional gitu kan ada di kampung tuh kalau ada perkumpulan, pertunjukan. Nah, karena memang senangnya di musik seni, jadi melanjutlah itu dari SMA-nya lanjut ke kuliah. Waktu itu papa sampai jual motor zaman dulu ya. Punya motor udah lumayan kan. Iya, betul. Dulu tuh motor apa kata papa ya? Honda sama Vespa gitu. Motor Biar- itu dijual untuk apa? Biar bisa terus ke perkuliahan. Oh, Heeh. untuk biaya Di kuliah. Bandung, iya. Wah, Pada keren. sampai sawah dijualin. Wow. Warisan orang tua. Untuk tujuan Iya, kuliah. untuk bisa kuliah ke Bandung gitu. Padahal sih sebenarnya nggak segede-gede itu amat biayanya karena khawatir nggak cukup ya. Ya udah dari Iya. situ lanjut lah di kampus itu mengambil jurusan musik tradisional sama nari tuh dari situ. Wow. Nah pada saat lagi pertunjukan degung apa ya, nah ketemulah mama aku juga memang sempet kayak sinden, kori dan sempet nyanyi dangdut juga. Ih, kental banget seninya ya. Gitu, iya memang betul. Kental banget. Terus mereka berdua menikah, lalu melahirkan dirimu. Anak yang dari adik aku juga sama melanjutkan yang cowok di kampusnya papa. Tapi Intan anak berapa? Anak pertama? Enggak, aku anak kelima. Anak kelima. Iya. Kakak-kakaknya seni juga atau gimana sih? Ada yang seni, ada yang mungkin kalau kakak-kakak aku nggak terlalu kental seninya ya. Tapi ada tuh kakak aku juga yang penyanyi dangdut gitu kan. Beda-beda. Kalau yang mengikuti jejak papa sih yang jelas adik aku ya yang kuliah di kampus yang sama. Nah, adik aku itu kuliah di kampus yang sama seperti papa aku. Dia mengambil jurusan iya, musik tradisional. Dia malah bisa musik tradisional, musik kekinian. Pokoknya dia di musik. Oke. Jadi anaknya total berapa ini? 7. Tapi Kamu... yang aktif di kesenian ini untuk saat ini mungkin aku sama adik doang. Oh gitu. Yang lain ya fokus sama pekerjaan lain. Oke. Jadi sudah terlacak ya kenapa Intan ini kental sekali dengan seni gitu. Dan Intan ini nyanyi. Ya. Apalagi aktivitas kamu? MC. Sebelumnya nih dulu ya, aku waktu sekolah itu sempet kayak gambar-gambar iseng. SMP, SMA? SD sempet nih, kelas 6. Ternyata pada saat ikut lomba SD waktu itu di SD 6 ya, sempet tuh ikut lomba. Dan di antara semua siswa 1 sampai kelas 6 tuh aku juara 1. Nggak nyangka banget. Ternyata aku emang seneng gambar, ada bakat kali ya. Terus aku pernah tuh nyoba aku ngelukis dan aku jual lukisan sempet. Nah, jual lukisan? Iya, ada teman aku sahabat aku si Mbak Tia, dia itu sempet minta tolong lukisin waktu mau nikah tuh sama suaminya. Jual lukisan akhirnya tuh. Wow. Pertama kali yang beli lukisan aku Mbak Tia ini. Itu SD, SMP? Oh, kalau jual lukisan. Udah kuliah. Udah kuliah. Udah lulus kuliah. Itu lukisan tentang apa? Lukisan wajah mereka berdua. Dari foto aku lukis. Iya. Dari foto aku lukis. Ada deh waktu itu. Itu pensil atau? Pensil. Oh pensil. Berarti kayak sketch gitu ya? Oh gitu. Mohon maaf saya pensil, tidak tahu kertas, tentang apa namanya istilah-istilah ini ya. Tapi sketch gitu ya wajah kayak. Wajah sketsa. Karikatur kah? Semacam? Enggak sih. Enggak ya, kalau karikatur dia lebih langsung aja ke sesuai di foto aja sketsa wajah. Sketsa lah ya, sketsa wajah. Ih keren banget. Pensil. Jadi seni pertama yang ada di Intan adalah gambar. Menggambar waktu SD. Itu belum ada nyanyi. Belum nyanyi, belum MC belum.
Oke, habis menggambar loncat kemana tuh? Nah, terus ternyata aku tuh ngelihat sinetron kayak seneng gitu kok, pengen ya. Waktu itu aku lagi fans sama Marsanda loh, zamannya Bidadari Oh, kan. Marsanda. Aku belum lahir itu Iya, ya. udahlah, giling deh. Kagak saya tuh lebih tua dari aku loh, Enggak, Kak. Marsanda itu siapa ya? Marsanda, Saya masih nggak nggak kenal, tahu. saya belum lahir. Kisah sedih. Lagu apa itu? Oh Itu enggak, aku taunya kan ada lagu-lagu kayak sinetronnya dulu. Justin Bieber, Keren banget ya. Blackpink, kayak gitu. Terus apa lagi? Oh iya, aku juga sih Britney Spears kalau Iya. dulu ya kan. Jadi kamu ngefans sama Marsanda Iya, awal mulanya tuh. Marsanda, terus banyak lah lagi happening banget sinetron-sinetron era-era kita milenial Oh gitu. dulu ya Kita, saya kan. mah masih muda. Nah Iya, dari iya, iya. situ aku kayak punya keinginan kayak gimana ya kalau kalau aku ikut syuting kayak gitu dulu kayak punya impian aja dan sampai Hmm. teman aku tuh masa iya sih katanya lu bisa Dipandang kayak sebelah mata. iya mau minta tanda tangan nggak? Aku kan mau jadi artis sempet kayak gitu. Mm-mm. Masa sih Tan sampai waktu aku syuting itu ada temen tuh yang japri itu sempet di Facebook. Intan gak nyangka ya sekarang katanya syuting dulu kan katanya emang pengen banget syuting ya sampai aku masih punya loh tanda tangannya sampai kayak gitu ada temen SMP Keren. ya Keinginan syuting itu di waktu kuliah. SMP Oh, SMP udah pengen. ada pengen akhirnya aku ikut kayak teater sekolah gitu loh SMP. acting Oh iya gitu. Ntar dulu, berarti gambar SD, Heeh. SMP udah mulai acting Oh pengen begitu. sinetron jadi ikut teater sempet ada ikut nari upacara adat juga sih Iya, gitu. iya, iya. Nah dari situ Itu langsung tanpa ada yang nyuruh ya? enggak Emang semuanya dari keinginan dalam aku ya? ya. Mantap kali. Dari situ aku kayak mulai tuh MC membawa acara Kapan? MTS juga SMP Pertama kali nge-MC SMP? Dari situ aku seneng kan aku public speaking seneng Yes, gitu ya ngobrol betul. akhirnya aku pengennya bawa acara gitu kan berawal dari upacara aku jadi MC terus kalau ada acara aku jadi MC ya keterusan di Oke. sekolah kayak gitu 3 tuh, gambar, ya acting, gambar dikit-dikit, sama terus MC. MC Terus? nah abis itu SMA aku udah mulai fokusnya di sekolah dulu lah ya Oke. ada tawaran nih mulai ada tawaran SMA? untuk pas kuliah Oh, pas kuliah SMA-nya SMA mana sih, Bu? SMA Taktakan SMA 3 Kota Serang Oh, SMA 3. Nih, SMA 3 alumni SMA 3. SMP-nya? SMP di MTS Negeri Yang di mana tuh? di Ciseri Oh, di Ciceri. Kuliah di? kuliah di STEMIK Muhammadiyah karena aku waktu itu Yang di mana ngambil deket sih di sini soalnya aku tuh mau ngambil di UNJ sempet loh aku keterima di UNJ UNJ adalah Ikut Universitas Negeri Jakarta. Aku ikut SNPTN waktu itu ya aku sampai ngumpulin uang jajan bayar sendiri biar bisa ikut mau ngasih surprise tadinya ke orang tua Oke, wow. ternyata jawabannya nggak sesuai ekspektasi dong aku udah lulus di 2 jurusan itu yang tadinya aku mau kasih kejutan ternyata malah nggak boleh dong kuliah di sana. Oh, tidak boleh oleh orang tua. Iya, nggak boleh karena kan mungkin khawatir aku perempuan, belum Iya. tahu Jakarta ntar di sana bagaimana, takutnya ada yang jahatin tuh gimana ya kan. Ntar, anak 7, ya kan? Kamu yang kelima. Ini kamu perempuan sendiri, satu-satunya? Enggak, ada 4. Oh, 4. Perempuan itu ada 4, Berarti iya. memang Cuman udah mencar-mencar kakak kan. ya betul-betul. Iya. Oke. Terus lanjut lagi. Iya, akhirnya aku SMA itu fokus SMA supaya bisa lulus dan milih kemana gitu ya. Kuliah lah, akhirnya aku ya udahlah kuliah yang deket aja, aku bilang itu daripada nggak boleh di UNJ kan. Apa ya kayak kesel gitu tadinya. Yang tadi aku berharap itu tuh jurusan seni sama psikolog. Aku masuk tuh psikolog sama seni. Lolos semua, tinggal pilih aku mau pilih jurusan mana. Aku nggak ambil ya udah liau jadinya kan. Iya. Akhirnya aku kuliah yang deket lah STEMIK dan itu bukan jurusan yang aku mau sebetulnya apalagi program ya rumit banget. Iya. Itu Jauh cowok semua. Jauh dari seni dan Betul. ini ya lari ke program. Kenapa program? Ya aku bilangnya kan minta yang deket aja kampus yang deket rumah Oh, sekalian. emang di situ cuma ada program yang di jurusannya? deket sini iya STEMIK Muhammadiyah itu kan memang deket dari Program sini. apa sih Bu maksudnya? Komputer? Coding, iya Oh, coding. iya. Oh, begitu. Sistem informasi, informatika. Iya betul. Manajemen Sekarang masih informatika. didalemin tuh coding. Enggak. Aduh ada. Karena memang darahnya seni ya. Iya. Aku waktu kuliah itu sering bolos loh waktu Iya, itu. bener. Buat apa ya? Buat ikut sinetron. Nah, ini Oh. jebolan pertama kali aku di acting sinetron Kang Kabayan Banten TV. Tahun? Tayangnya itu tahun 2011 2012.
sinetron Kang Kabayan, Kabayan Banten TV. tayang di Banten TV. Itu sinetron Perkiraan- perdana. Iya, perdana aku. Aku ikut casting, diajak sama tetangga, yuk kan dia juga ikut tuh casting. Tapi ternyata dia nggak kepilih jadi Iteng dan lagi dicari sosok Iteng. Anda. Nah, dia itu cuman kepilih untuk peran apa gitu ya, dan masih dicari untuk sosok Iteng. Ya udah, akhirnya aku ikut, aku kepilih ya, alhamdulillah dari situlah mulai karir. Jadi di sinetron itu Anda jadi Iteng. Iya, Lumayan pemeran utama kan? iya memang orang Kabayan tua. dan Iteng kan? Iya. Oh, Ya begitu. mungkin itu bagi aku mungkin gak sulitnya karena aku memang udah ada bakat dan keinginan. Betul. Gitu. Jadi Terus kayaknya terpaksa. aksennya juga nggak susah ya? Enggak, Karena kan Sunda ya? Sundaan gitu. Nah kan? Mohon. Nah, jadi Iteng sendiri kan juga Sunda. Iya. Terus kayaknya perawakannya juga Iteng banget ya? Gak tahu kalau itu ya penilaian orang lah. Iya. Mungkin iya. Maksudnya kan setauku ya, Iteng itu kan sosok yang kurus aja gitu kan, bukan Iya. sosok yang gemuk kan? Enggak, iya. Ya kan, Ya, Iteng-Iteng itu kan yang digambarkan kayak gitu Iya. kan? Ya mungkin katanya yang enak dilihat lah. katanya gitu. Kalau saya kan yang enak ditampar biasanya. Kalau Bisa kalau aja untuk yang kalau enak biasa. dilihat Intan, kalau untuk yang enak ditampar mah gas aja, pak gitu. Iya, Ya, iya. dari Itu situ. belum nyanyi ya? Belum. Oh gitu. Sebetulnya aku tuh telat kalau untuk nyanyi ya. Udah menjelang ketuaan baru terjun di nyanyi dan itu. Tapi oke kan, maksudnya kan event di mana-mana, project di mana-mana, berarti kan ada talenta Iya. juga, ada bakat juga. Alhamdulillah sih kalau kepake. Ya ini juga karena aku lagi break. Mungkin orang taunya aku udah nggak ambil job nyanyi atau job MC. Nah, Tenang, ya betul. Tenang. Sekalian promosi. tenang. Per April 2025 ya, Iya. kami akan ambil Kita semua udah job. buka lagi job ya untuk yang ingin calling Iya. kita untuk MC atau untuk panggil aku nyanyi melalui Kagasa, manajer aku Iya, sekarang. saya mah manajer dia. Pokoknya semuanya lewat saya. Nanti Bisa. potongan ke sayanya 85% ya. Oh iya. Ntar dulu, mohon maaf kok lebih gede potongannya ya Pak? Lewat saya 85%. Iya, Gitu. boleh. Ya. Nanti 15%-nya dibagi-bagi sama Intan sama keluarganya. Sekalian kita promosiin lagu kita dong nanti. Iya, betul. Kan Kagasa tuh Aku ciptain tuh- lagunya bagus. Aku tuh suka sama Intan, suaranya juga, makanya ketika aku nulis lagu langsung aku hubungin dia. Akhirnya beliau juga mau, jadi terima Iya. kasih. Oke. Alhamdulillah sejalan kita ya ternyata. Iya, betul. Dunia seni yang kental. Makanya aku pengen banget ngobrol sama Intan di momen Hari Kartini ini gitu, biar memberikan motivasi para wanita Betul. yang nonton video ini untuk mungkin bisa tahu tipsnya bagaimana, tantangannya seperti apa. Karena kan Intan ini bukan hanya sekedar penikmat tapi pelaku juga, pelaku seninya gitu. Terus sinetron apalagi tadi tuh? Sinetron, aku karena aku nggak suka casting langsung ke PH ya. Kenapa? Nggak Kan suka atau kalau- nggak apa sih bahasanya, nggak suka? Bukan nggak suka ya, maksudnya tidak mengunjungi Iya, langsung gitu loh. Tidak rutin untuk terlibat dalam casting. Iya. Gitu. Bukan nggak Yang suka. aku nggak mau jalanin lewat casting. Jadi pertama kali aku setelah syuting sinetron Kang Kabayan ini, ya itu kan peran utama. Jadi tantangan aku pada saat aku terjun ke Jakarta, aku berpikir gini, aku udah selesai nih di sinetron ini. Kenapa aku nggak ada kenaikan ya? Maksudnya kemajuan gitu. Progres. Seharusnya aku ada progres yang lebih maju lagi di sinetron. Mantap. Jadi aku memberanikan diri setelah lulus kuliah itu aku ke Jakarta. Seorang diri. Iya, awal mulai sih enggak sih, ada asisten ya. Iya. Sempet ada Udah ada uang asisten loh, Beb. ya untuk biar ngejagain ya. Iya, betul penting. Aku sempet itu waktu sama ada ya, Alda Risma. Alda Risma. Abdul Manan dia itu sempat syuting bareng di sinetron Kang Kabayan dan dia antusias banget untuk ikut-ikut di entertain juga. Dia orang mana? Ajakin. Di Pematang, Keragilan. Kan Oh, syuting Banten juga. Iya, syuting Kang Kabayan itu di situ, di rumahnya Pak RW. Oh, Ya, oke. pamannya Kak Alda itu. Jadi aku ke Jakarta, terus dari situ aku kepake untuk iklan. Sempet aku iklan Telkomsel, ada di situ. Aku Mantap. jadi penyanyi ya. Kan aku bilang, oke, aku ada ini nih adik aku di Bandung yang musisi, kan dibutuhkan grup juga untuk orkes dangdutnya. Jadi aku bikin satu grup itu, aku penyanyi dan adik aku gitar sama teman-temannya aku bawa tuh dari Bandung. Kita iklan lah tuh, dari situ awal mula aku iklan Telkomsel tuh. Oh. Awal mula iklan. Iya. Terus? Nah setelah itu aku kan ikut sanggar, ada sanggar di Jakarta. Aku ikut itu untuk mengasah acting aku, juga untuk memperluas jaringan aku biar ada pengalaman sama panggilan syuting, pikir aku ya.
Lalu di situ banyak kenalan, Mm-mm. teman, ya jadi luas lah jaringan. Iya betul. Nah dari situ aku berpikir kalau aku di kandang terus nih, di Mm. Banten terus, ya aku mungkin gak ada kemajuan. Sedangkan bagaimana kita untuk bisa lebih maju itu ya kita lari ke pusatnya. Di Wah mana keren. Kak? Pusatnya itu ya di Jakarta Iya dong, ya betul. kan? Betul. Dunia entertainment Iya betul. juga profesi lain sebetulnya Iya betul. pekerjaan. Kita misalnya nggak ada kerjaan di sini ya kita harus keluar dari zona nyaman di mana gitu. Dengerin tuh. Iya. Tapi kan Ya, butuh keberanian. Nggak memang semua betul. Ya, perempuan, nggak semua wanita itu berani seperti Anda. betul. Semua itu pasti ada rasa takut. Jangankan orang lain, keluarga aku, kakakku juga berpikir, aduh takut Intan, takut Iya sih gini-gini. ya. Aku berpikir gini loh kalau soal kejahatan ya, aku berpikir satu, semua itu sudah ditakdirkan sama Tuhan ya, sama Allah bahwa kita itu akan digariskan seperti apa, kita punya keyakinan itu. Kedua, dimanapun bumi dipijak, ya kita harus bagaimana kita bisa memposisikan diri seperti itu. Mantap. Kayak aku alhamdulillah ya pulang syuting itu pasti jadwalnya kalau nggak tengah malam, kalau nggak Mm-mm. subuh pagi. Mm-mm. Pasti ada ketemu kayak preman atau pengamen yang gimana ngasih. Mm-mm. Bagaimana kita supaya enggak ke kejadian yang enggak. Kita baca kalau menurut kepercayaan aku ya di Mm-mm. Islam baca ayat kursi, baca doa Betul. yang Betul. membuat benteng kalau kita jalan itu tidak terlihat sama orang yang berniat jahat ya, dihalangin malaikat katanya kan dengan bacaan itu. Kedua, bagaimana kita bersikap jangan kayak malah kayak sombong. Maaf nih ya kan ada nih cewek yang sampai ngeludah gimana kalau lagi Mm-mm. godain atau apa. Mm-mm. Itu justru memicu kayak untuk orang berbuat jahat gitu. Ih, jutek sombong banget tuh belagu gitu kan. Jadi aku berusaha untuk gimana ya saling menghargai, menghormati walaupun itu misalnya ada seorang pedagang yang gimana gitu keadaannya atau ada preman yang gimana. Kita hargain mereka aja gitu. Ntar juga mereka juga baik sama kita. Itu sih prinsip aku ya. Iya, iya, Jadi iya. alhamdulillah selama ini, selama di Jakarta aman-aman aja, aku nggak ada yang jahat gitu. Keren. Aman-aman Iya, aja. walaupun pulang tengah malam subuh, selesainya syuting. Bahkan ada aja yang nawarin kayak, Neng kita mau dianterin, kayak gitu-gitu. Kayak bahkan mereka tuh kayak kasihan gitu sama aku. Ya alhamdulillah sih, gimana kitanya sih yang kita Betul. tabur ya, itu yang kita tuai gitu. Wis, keren. Tuh, ya. Belum apa-apa aja udah banyak tips, udah banyak apa ya? Iya sharing gitu loh Ya bagaimana masukan-masukan ya. betul bagaimana memasuki wilayah baru, bagaimana kalau misalnya pulang malam, pulang dini hari dan lain-lain. Dan itu memang cerita yang memang dilalui kan, Real, dialami, betul. real begitu. Nah zaman dulu tuh itu belum musim Grab, belum musim Iya, Gojek, belum ojol-ojol gitu ya. betul. Jadi aku tuh bener-bener kayak nggak tahu apa-apa. Aku casting, bawa Iya ya. koper gede, aku dorong, aku jalan, aku naik Kopaja, angkot umum segala macam. Itu aku bener-bener nggak tahu ilmunya loh, ilmu casting ya. Itu sebenarnya ada tekniknya, kayak pakaian apa sih yang harus dipakai, warna-warnanya. Kalau terus sekarang sih matching. udah tahu. Kalau Sekarang udah dulu tahu, memang dulu. masih nol ya. Sampai aku pernah nih bawa sekoper itu, di antara baju sekoper nggak ada yang kepake sama sekali. Karena warna-warnanya tidak masuk sama kriteria casting. Dan itu aku pulang dengan hampa, udah ngeluarin ongkos gede, udah capek, dorong-dorong bawa koper, bener-bener perjuangan kan. Keren ya. Ih keren loh. Aduh alhamdulillah deh pokoknya udah ngelaluin masa-masa itu ya. Kalau sekarang nih, aku udah metik buahnya gitu alhamdulillah. Betul. Jadi orang tahu aku pernah syuting, jadi tinggal calling aja udah tahu Iya betul. acting aku. Betul. Nah terus aku juga udah tahu nih, oh jalurnya ke sini. Oh pakai sekarang udah enaknya pakai Gojek, Grab gitu. Terus pakaian yang harus dipakai nih, aku udah tahu tekniknya. Oh harus begini nih gitu untuk casting enak dilihat, di kamera juga enak. Jadi semua juga pasti ada perjuangannya Betul. yang harus dilalui. Iya, berarti Anda termasuk belajar sambil praktek ya, learning by doing. Betul. Nggak bukan teori-teori aja, tapi langsung. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, iya sih. Makanya kemarin waktu syuting Family 100 sama dia juga, dia udah kenal sama muanya, terus sama itu Kaskar kan. ya. Iya. Itu pernah poles aku juga soal aku di MD. Yes. Pokoknya intinya perempuan itu dibalik cerita perempuan yang tidak diketahui nih pasti ada cerita perempuan yang tidak selalu tampak. Kita melihat perempuan kayak itu gitu tuh, pasti enak gini-gini. Mereka tuh nggak tahu perjuangannya seperti apa yang nggak ditampakin sama si perempuan ini gitu kan, yang dilaluinya seperti itu. Jadi jangan lihat enaknya aja, tapi lihat proses yang dilalui, ujian yang dilalui juga gitu kan.
Kartini. Sungguh-sungguh Kartini yang mengapresiasi. Ibu kita Kartini. Iya, 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 iya. Perjuangan tokoh pahlawan era Kartini pun kita lihatnya kan harum namanya. Berjuangnya kita juga harus lihat. Ya. Padahal beliau ini anaknya Bupati Jepara kan. Kebetulan aku pernah nih ngejob di Jepara itu ngisi soundtrack Aqua Mineral Jepara ya, ada di sana. Aku terjun ke sana langsung dan aku melihat langsung museum R.A. Kartini. Ada merinding, aku ada merindingnya sebab aku lagi di sana kan mau ngisi soundtrack Mineral Jepara dan aku juga mendatangi sosok tokoh pahlawan wanita gitu seperti mewakili ya emansipasi wanita. Kalau nggak ada beliau ya wanita sekedar wanita aja yang di bawah laki-laki gitu kan. Jadi memang kamu itu meyakini dan benar-benar mengapresiasi perjuangan seorang Kartini ya? Betul. Dikaitkan dengan kehidupan kamu. Betul. Bahwa wanita itu tidak terbatas loh, tidak boleh dikasih batasan gitu. Sebenarnya wanita juga punya kelebihan, punya ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang-orang gitu kan. Dan wanita itu justru lebih kuat sebenarnya daripada laki-laki kalau mau diakuin. Oh iya betul. Oh iya betul. Laki-laki betul. bekerja. Saya juga mengakui. Laki-laki mungkin aja bekerja mencari nafkah, Betul. tapi pertanggungjawabannya besar untuk akhirat memang itu laki-laki. Cuman kalau perempuan realnya di dunia ini gitu menjalani hidup seperti merawat anak. Itu dari mengandung, melahirkan, mengurus. Kalau tidak kuat-kuat iman dan tidak punya pemikiran yang waras, mungkin ya seperti sekarang banyak kejadian yang sampai bunuh anaknya, yang sampai gila apa. Itu karena apa? Begitu beratnya jadi wanita kalau nggak kuat-kuat kita. Jadi harus dijaga perasaan dan mental wanita itu. Hei dengerin, kita berdua punya perasaan. Betul sekali. Iya, luar biasa ya. Aku jadi speechless loh. Jangan nangis dong, jadi sedih gak sih? Enggak, bukan. Ibunya masih ada nggak? Masih. Alhamdulillah ya sayangilah ibunya ya. Walaupun iya, sudah menikah, walaupun sudah menikah, ibu tetap tanggung jawab nak. Ya nak, iya ibu. Ya nak. Nomor 1 ibu itu. Oh nomor 2 siapa? Hah? Nomor 2? Nomor 2 istri. Oh iya nomor 3. Nomor 3 istri ketiga. Kok istri ketiga kan? Iya. Pokoknya mau istri, mau ibu tetap ada di posisi pokoknya pertama. wanita itu. Karena wanita ingin dimengerti. Ya, udah stop. Nanti kita bayar ini lagi, bayar royalti. Oh iya, enggak wanita lah. Ya. Iya, betul. Pokoknya tanpa wanita bingung bakal. Laki-laki gak ada wanita di rumah, saya yakin akan kalang kabut. Iya betul. Ya, nyimpen baju, nyimpen anduk di mana, anak nangis bagaimana, begitu. Iya, sesi curhat. Dreng. Kalau secara profesional, berarti Anda di dunia entertainment itu dari tahun berapa? Secara profesional. Profesional kan tadi udah diceritain awalnya kuliah tahun berapa? Iya, tahun 2012-an. 2011 memulai. 2011. Sampai detik ini berarti udah berapa tuh? 2011 24 ya? Iya. 14 tahun kali. Sekarang kan tahun 2025 dikurangin 11. 14 tahun, guys. Dan itu bukan cuma sinetron tapi secara keseluruhan ya, karena nyanyi juga, iklan juga masih, nyanyi juga, MC juga, sinetron. Sinetron sebutin judul-judulnya sih, Bu. Sinetron Bu, ya. sombongkan diri Anda, Bu. Enggak lah. Aku tuh kalau sinetron tuh kayak Amanah Wali, kayak gitu sempet. Terus memang sinetron tuh nggak ambil banyak ya. Terus terang aku jangan merendah lah, Bu. Kalau di Jakarta FTV paling Indosiar. Iya, jangan ngomong paling. Itu luar biasa, saya aja belum itu, Bu. Soalnya gini, aku gak ada yang butuh ini ya, Bu, pemeran kayak tampang-tampang saya gitu. Aku tuh selalu bolak-balik yang jadi masalah. Kenapa aku nggak banyak-banyak job di Jakarta? Aku selalu bolak-balik. Jadi pada saat baru mau mulai berkembang maju di Jakarta, aku pulang. Memulai aku pulang. Jadi mulai nol lagi. Kayak waktu itu aku sempet trio loh di Jakarta, trio dangdut manis manggis. Kalau mau buka YouTube-nya ada di situ. Udah punya album dan udah pentas di Ancol, di Taman Mini gitu yang ada ininya ya. Yang menyebabkan pulang pergi dan tidak stay 100% di Jakarta apa? Boleh cerita nggak? Ada faktor internal. Oh, ada prioritas yang harus dibagi.
Ada juga pada saat itu kepentok yang terakhir mah kepentok YouTube kali ya, YouTube. COVID yang terakhir. Kenapa jadi kepentok Kok YouTube? sih? Di situ kepentok. COVID Bu. sempet yang Oh terakhir. iya, kan? itu kena 2019. ke semua lini ya. Iya. Memangnya dunia entertainment semua. Tapi alhamdulillah loh pas COVID aku malah dapet iklan. Amin, bagus, Itu mantap. lewat handphone castingnya by file. Iya, Casting iseng, aku nyoba iseng, ternyata aku dapet iklan tentang itu penyuluhan COVID juga, kayak iklan layanan tangan masyarakat jarak gitu. kayak gitu. Iya, Ada dia tuh. Tangan jarak gitu kan, itu persembahan dari Unilever sama apa ya, dari Jawa, ada TV Jawa. Belum menjawab pertanyaanku yang tadi, judul-judul sinetronnya apa aja. Yang Kan aku sebenarnya udah tahu sih, cuma dari Anda kan lebih. Aku tuh dulu awal-awal soalnya banyaknya paling ada kayak reality gitu, FTV. Ya mau nyebutin judulnya juga lupa kali ya, FTV. Iya, karena yang terlalu ingat, banyak ya, terlalu yang banyak. ingat itu aku sinetron terakhir ini, Amanah Wali. Amanah Wali. Ya. Terus yang itu loh Bu, yang preman pensiun apa tukang bubur apa itu? Ada kan? Apa sih? Yang mana? Ada kok pernah. Aku Amanah Wali. Amanah Wali. Iya. Terus yang kau pasang status boncengan motor itu apa sih? Itu Amanah Wali. Iya. Kayaknya kau pernah boncengan, terus ada beberapa ya begitulah. Terus ada FTV paling sih, sinetron yang sama dulu. Migdad. FTV dan sinetron tuh beda ya? Beda. FTV itu yang langsung tamat. Oh iya betul. Kalau sinetron itu kan berepisode. Ya. Oh iya, FTV apa aja? FTV sempat yang di Trans ya, sama Migdad sih itu sempat juga. Iya berarti aku yang salah nanya, berarti yang salah aku salah nanya. Ya. Sama di Indosiar beberapa judul ya. Terus kebanyakannya aku tuh ikut tuh ya iklan, tapi sepenuhnya sih waktu di Jakarta aku ngisi nyanyi itu trio. Jadi memang dangdut, untuk ya keren. Jadi untuk sinetron tuh aku memang nggak ngambil dulu tuh, sempat nggak ngambil. Karena terkuras waktu satu, terus akunya nggak mau casting langsung ke PH, ke gedung, misalnya ke RCTI ya, ke gedung RCTI gitu. Kalau untuk sinetron yang ada di RCTI kan casting sana, atau PH Cinemark, akunya tuh nggak mau casting gara-gara sempet kayak apa ya, kapok trauma duluan waktu awal-awal casting, lelah duluan gitu loh. Karena aku waktu itu udah menikmati ketemu si trio Manggis ini, Manis Manggis nyanyi, jadi aku kayak enakan di situ, kayaknya enak nyanyi nih gitu, bayarannya gini-gini gitu kan. Nah jadi aku nggak ngambil tuh job sinetron. Paling aku ngambil yang judulnya langsung bungkus, gitu, kayak FTV apa, jadi nggak nguras waktu dan tenaga. Gitu. Ya setiap orang kan punya prioritas sendiri-sendiri kan, punya strategi sendiri-sendiri. Mungkin dikaitkan dengan bagaimana menjaga stamina badan biar fit terus, atau bagaimana itu kan penting juga kan. Iya betul. Kalau awal-awal aku memang mencari pengalaman, sangat mencari pengalaman. Terus ya kayaknya seru nih, suasana baru apa. Tapi kesini-sininya kan aku juga berpikir ada logika, apalagi setelah aku punya anak. Jadi berpikir logika, ya pengalaman dan juga sesuai nggak nih bayarannya. Iya dan betul. Waktunya juga menguras nggak nih gitu. Iya betul. Oke. Jadi aku ambil yang sesuai aja sih. Instagram aktif Bu? Sempet off aku. Sekarang? Ya gara-gara ada yang itu kan hack. Jadi sekarang baru aktif lagi. Sekarang aktif. Jadi yang boleh aku cantumkan di sini Instagrammu? Ya. Sama nomor handphone ada yang boleh aku cantumkan nggak, atau boleh, pribadi? Boleh. Nomor handphone siapa? Nomor handphone aku. Kalau nggak nomor handphone Kagasa aja. Jadi hubungin job kita melalui Kagasa. Hubungi saya. Manajernya. Ya, ingat potongannya 85%. Besar banget ya guys. Karena saya adalah orang yang hobi menjajah para wanita. Ya. Siap. Jadi sekarang udah akan start lagi ya. Ya. Karena ini dirasa momen yang pas untuk melanjutkan. Ya. Oke, juga aku mau promosi ini nih untuk Take Me Out, sepertinya mau mulai lagi. Jadi untuk tim Fremantle ada minta Take Me Out ya. Iya, lupa aku. Talentnya khusus cewek ya Bu? Ya yang mau ngedate ya, cari cewek, cari jodoh, itu boleh hubungin Kagasa. Itu cowok apa cewek? Untuk saat ini sih yang dicari lagi cowok dulu ya. Oh lagi cowok malah. Soalnya cewek udah banyak banget sih. Iya betul. Syaratnya apa? Single? Syaratnya good looking. Ya, single? Single man ya, terus usia di bawah 40. Kalau bisa ya usia 20 ke atas tuh, kayak 20 lebih gitu ya, 30 yang ya masih fresh gitu lah. Punya profesinya apa aja bebas.
mau jualan, tukang parkir pun bisa loh. Iya bisa. Dan itu selain dapat cewek, dapat bonus, uang tunai, lalu dapat pengalaman ya. Kalau ada gift mungkin dapat gift, tapi sepertinya cuma dapat uang sama dapat cewek kali. Kalau Take Me Out itu. Iya. Oke, biar clear dulu nih. Ini serius nih karena ini kan informasi yang penting dan real, bukan hoax. Untuk Instagram yang boleh aku cantumkan, Instagrammu boleh aku cantumkan nggak? Boleh. Kalau untuk nomor handphone pakai punyamu apa punyaku? Boleh punya Kagak saja. Punyaku ya, karena ini udah nggak main-main ini. Tadi informasi serius soalnya ya. Betul. Terus untuk jadi kita ada kuis Family 100, ada untuk yang mau ikut gaspol juga bisa gaspol. Family masih ya? Ya, Family 100 masih, gaspol yang di SCTV. Lalu untuk Take Me Out-nya yang di MNC, insya Allah mau tayang lagi, kan waktu itu sempat tutup ya. Sekarang mau tayang lagi gitu dengan konsep yang berbeda. Nah, kalau untuk casting iklan atau untuk terjun ke dunia sinetron, ada ya linknya sebenarnya aku ada. Cuman gini, kalau aku mau masukin orang-orang yang dari Serang Banten, aku nggak mungkin dong langsung coba masukin gitu aja. Sebetulnya aku juga pengen kita ada semacam manajemen gitu ya, yang kita kelola nih, kayak satu untuk dia fotonya, supaya fotonya ini sesuai keinginan klien. Iya betul. Gitu. Dari sesuai syarat dan kebutuhan mereka. Betul. Dari backgroundnya, dari gaya fotonya, dari kostumnya. Ya. Kedua, jangan sampai kita juga malu-maluin mengajukan misalnya yang dicari yang bisa dialog panjang, sedangkan dia tidak bisa dialog. Gitu. Jadi boleh sih ikut-ikut kita yang mau gabung di entertain boleh. Yang penting ya mau mematuhi persyaratan, sesuai persyaratan yang ada. Iya, karena betul sih, aku sih setuju ya apa yang dikatakan oleh Intan. Kalau misalnya Intan akan mengajukan seseorang atau siapapun dia memang harus sesuai dengan kriteria sana. Dan kalau yang diajukan oleh Intan itu tidak sesuai dengan kriteria sana dan jauh dari kualitas yang diharapkan, malah kan impact-nya akan ke Intan juga ya. Iya. Loh, gimana sih Intan kayak ini kok yang dia gitu loh. Jadi memang butuh seleksi khusus, seleksi lagi untuk benar-benar seorang perantara, seorang agensi itu pasti pada saat si orangnya ini jelek atau gagal, kita lah yang dicari. Betul. Tapi pada saat dianya sudah tenar, bagus-bagus, kita nggak mungkin dicari, sepertinya langsung ke orangnya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Yang udah-udah juga begitu. Iya. Ya makanya harus saling menghargai lah ya. Harus saling menghargai. Ada istilah juga, jangan lupa kacang jangan lupa kulitnya, kayak gitu. Jadi hargai dan apresiasi pihak-pihak yang membantu kesuksesan Anda. Iya. Begitu kan? Iya betul. Jasa-jasa orang itu kita harus bisa menghargai supaya apa? Kita juga nggak mau kan diperlakukan itu seperti sama orang, dan kita juga pengen kan nama kita tetap bagus, juga manjang di perindustrian tersebut. Iya, kalau kita bagus namanya, kita akan terpakai untuk kelanjutannya seperti itu. Karena nama itu benar-benar berpengaruh ya, apalagi dunia entertain itu sempit. Aku selama 14 tahun ini alhamdulillah sih nama aku di entertain maksudnya nggak ada cacat soal kerjanya nggak profesional atau apa-apa. Jadi kita memang kerja profesional seperti itu. Malah yang ada aku yang aku ditipu manajemen ya. Aku syuting waktu itu zamannya GGS ya, Ganteng-Ganteng Serigala. Aku sama timnya Aliando tuh. Wow, yang GGS itu Ganteng-Ganteng Serigala. Ya zamannya Aliando. Kirain gasa ganteng sekali. Oh, masa? Iya ya. Oh. Ditipu. Iya. Manajemennya itu, jadi aku sempat masuk syuting itu 11 episode ya kalau nggak salah. Oh ya? Ya, sama dia diambil uang aku. Jadi kan memang pada saat itu pembayaran melalui manajemen itu. Bahkan aku sempat ngeluarin biaya untuk teman aku satunya lagi talent syuting juga, untuk beli jaketnya, sepatunya, kayak gitu yang kekurangan untuk syuting. Tapi aku sama dia nggak digantiin uangnya dan aku juga nggak dibayar, benar-benar rugi syuting di GGS waktu itu ya. Yang aku dapat cuman kayak pengalaman dan bisa ngobrol sama Aliando. Aliando baik, orangnya ramah gitu. Ngobrol dan punya pengalaman, itu aja sih yang aku dapat waktu di GGS karena nggak dibayar. Diambil uangnya. Jadi Aliando itu baik dan ramah. Betul. Sama aku baik dan ramahan mana? Sama kayaknya. Nggak bisa sama. Anda harus memilih. Oh ya,
Coba Aliando dengarkan apa yang disampaikan oleh Intan. Sebetulnya sih Baik dan ramahan siapa Aliando dengan aku? baik dan ramahan Kagasa kayaknya. Soalnya kan Aliando aku cuma kenal di lokasi sebentar doang. Kalau Kagasa kan udah sering bareng ngejob, ya kan Kak? Pertanyaan kedua, gantengan mana Aliando dengan aku? Gantengan serigala. Kan judulnya ganteng-ganteng serigala. Ambil aman, Ambil aman. ya kan? Memang kalau dilihat dari sisi gelapnya memang segala sesuatu itu ada aja ya. Ada. Apalagi dunia entertain. Nah, Iya. ini juga lagi ya. Berhubung aku tuh suka di dunia seni, acting, udah pasti kan itu ruang lingkup dunia hiburan dong ya. Dan di sana pasti rokok itu sudah tidak aneh. Jangankan laki-laki, perempuan, talent syuting pun, artis pun merokok. Nah, di situ aku bagaimana berusaha untuk tidak ikut merokok. Yang ada aku malah jadi perokok pasif, ngisep asapnya. Nah, juga untuk menahan diri tidak ikut-ikutan ya, kayak ada yang misalnya minum alkohol atau yang lebih jauhnya lagi mungkin maaf ya, kutip ada yang sampai ke obat gitu. Aku berusaha untuk enggak gitu, untuk enggak ikut-ikutan, bahkan sampai candu jangan sampai, karena aku ikutan juga enggak. Tapi ada aja ya orang yang menilai tanda kutip seperti si Intan di entertain pasti begini, pasti begitu. Di balik kesuksesan aku juga pasti ada aja yang menilainya mungkin ya sampai jauh pemikirannya. Nah ini terakhir nih, tips untuk yang masih muda-muda di luar sana, atau paling tidak mereka-mereka yang mau mengawali masuk ke bisnis hiburan. Iya. Itu yang harus dimiliki modalnya apa sih? Kita tidak bicara tentang uang ya, walaupun uang itu mungkin penting, tapi modal karakter kepribadian yang harus dimiliki untuk bisa memasuki dunia hiburan, terus ya seperti Kartini yang satu inilah, apa modalnya? Modalnya, yang pertama kita harus tahu dulu nih skill kita itu di mana sebetulnya. Skill kita di mana dan kita fokuskan gitu di skill kita itu. Lalu kita harus berani berjuang bahkan sampai keluar di zona nyaman. Terus kita harus cari mana nih tempat yang bisa untuk kita berkembang. Karena kalau di situ-situ aja mungkin nggak ada perkembangan atau gimana ya carilah gitu ya. Dan kita juga jangan sampai bergabung dengan circle yang malas atau yang membawa pengaruh buruk. Jadi kita harus mengikuti circle yang kalau tidak bisa membuat kita jadi lebih baik, setidaknya bisa menginspirasi kita gitu untuk kita juga maju seperti itu sesuai keinginan kita dan skill kita ya. Nah terus jangan lupa nomor satu itu pastinya berdoa dong. Kita kan punya Tuhan ya. Jadi yang menentukan itu kan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanapun juga. Lalu minta ridho orang tua, berdoa dan juga kita harus tahu celahnya. Gitu. Apa yang dibutuhkan ya itu kita tunjukkan gitu kan. Jangan sampai pada saat kita sudah terjun, kita nggak tahu harus berbuat apa, harus bagaimana. Jadi kita memang harus tahu jalurnya, alurnya dan punya keinginan untuk di dunia itu harus sudah dipikir matang-matang gitu ya. Carilah teman yang bisa mendukung kita, yang bisa membuat kita juga lebih baik, lebih maju seperti itu. Kalau untuk dunia seni pastinya ya skillnya diasah gitu. Nggak jauh dari situ sih, harus sesuai bakat kita dan diasah terutamanya. Jangan ngeluh, jangan menye-menye gitu ya. Ada nih open casting apa ya, samperin, ikut gitu. Berjuanglah terus sampai kita jangan berharap dulu hasilnya, tapi kita harus memperlihatkan prosesnya, perjuangannya, hasilnya akan mengikuti. Seperti itu. Iya. Itu kayak pesan-pesan buat saya yang akan terjun ke dunia entertainment ya. Akan atau sudah? Ya, saya masih belajar. Tapi memang apa yang kamu omongin tadi itu semuanya sesuai dan memang harus dimiliki tuh. Betul. Skill, doa, bagaimana memilih circle, bagaimana kita harus berani. Berani sama nekat beda ya. Kalau nekat kan maju aja, tapi kalau berani kan seperti Intan bilang tadi tuh kita harus siap dong. Kalau udah terjun ya kita harus tahu mau ngapain. Betul. Masa kita terjun terus bingung menarik parasutnya gimana?
Tapi ingat, jangan diiringi dengan ambisi dan nafsu, karena Oh, beda. keren. Beda kalau udah judulnya ambisi nafsu akan menghalalkan segala cara. Keren. Gitu. Keren. Ya, kalau saya sih makanya keren. jalur segini-gini aja, mungkin karena saya tidak ambisi dan nafsu, saya hanya menjalankan apa yang menjadi hobi saya dan keinginan saya gitu. Betul. Tidak yang gue harus sampai punya nama, gue harus sampai gini-gini, enggak juga. Iya. Ngikutin jalur aja gitu, tapi sambil berusaha dan berdoa. Calon wali kota. Jauh. Jauh. Oh, tapi tertarik nggak sih Bu Amin. kalau masuk Nggak. ke dunia politik gitu? Sempet sih aku dulu dicalonin sama temen untuk dewan ya. Waktu aku sinetron Kang Kabayan itu loh lagi hits-hitsnya dan aku masih gadis waktu Iya. itu sampai udah dia yang modalin aku ikut dewan. Tapi pada saat pencoblosan aku bukannya kampanye buat milih, aku malah aku bilang jangan pilih saya karena saya bukan orang politik, saya orang kesenian. Rame banget itu. Iya. Temen aku pada komen, iya betul-betul udah kamu di entertain aja, udah kamu syuting aja, ngapain sih ngurusin politik. Iya, Sampai iya. ada yang komen gitu, iya. Jadi paling tidak untuk saat ini Karena belum mungkin dulu aku ya? masih bocil juga kali ya, masih Ya, nah, kalau 20-an. kalau pertanyaan itu aku ajukan sekarang, Kalau sekarang ada ya, rasa ketertarikan nggak? aku cuman pengen kalau misalnya aku tidak, kalau misalnya aku ada kesempatan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang-orang, kenapa enggak? Gitu. Mantap Yang penting sekali. aku bisa bermanfaat sih. Itu Karena ya. melihat zaman sekarang tuh ngeri banget ya. Kayak kemarin ada yang terakhir aku lihat terjadi mutilasi ya di Gunung Sari. Baru kemarin. Betul, jadi memang kita ini sebagai wanita zaman sekarang ini yang bisa mempertahankan harga diri, yang bisa mempertahankan mahkota, itu yang langka gitu. Iya, betul. Dan zaman sekarang juga sepertinya sudah tidak aneh seperti mengumbar-ngumbar, pacaran, mengumbar tentang apa yang sudah terjadi, yang lagi booming itu yang berselingkuh katanya ya dengan anggota dengan ya ketua nah itu ya yang lagi booming. Itu seperti aku kayak bingung gitu kan. Kok Allah sudah tutup aib kamu, kok kamu umbar aibnya gitu loh. Keren. Jadi itu yang harus kita sekarang bukan berarti aku ini sempurna atau aku bukan, ini orang benar, enggak. betul. Aku juga bukan orang suci. Mungkin aku juga pernah punya pengalaman buruk di masa lalu tuh gimana. Justru aku lihat saat ini tuh kayak miris gitu, kasihan dengan para wanita di zaman sekarang yang sepertinya kita tuh utamakan tuh kayak moral ya, kayak TikTok juga itu kan mengundang gitu ya dengan joget-joget yang mengundang ya syahwat birahi seperti itu. Jadi aku kasihan, lebih pengen itu, ayo loh kita tuh bisa gitu untuk positif, untuk melakukan kegiatan positif, untuk menambah ilmu yang baik gitu, yang enggak menghabiskan waktu sia-sia seperti itulah gitu. Dan selalu hidup dalam gaya hidup sehat. Ya, itu juga penting. Ya kan? Karena betul sih kalau di dunia seni kan kalau kita bicara tentang wanita ya, itu kan banyak juga yang merokok, yang tadi Intan bilang gitu. Dan susah sekali ketika circle kita 90% merokok, sementara kita tidak, itu kan harus butuh mental yang kuat. Betul, kan? aku udah banyak banget orang yang nawarin rokok. Ya alkohol juga sampai aku saking waktu itu pernah ya aku momen dimana aku kayak dipaksa banget dan aku ngerasa nggak enak banget. Itu aku sampai pura-pura ya. Aku sampai pura-pura ikut minum padahal aku buang gitu loh. Itu juga bisa jadi strategi aku ya. Aku buang gitu loh. Jadi mereka nggak sadar, oh kan lo udah habis, iya padahal udah dikumur kebuang gitu kan, gelap suasananya nggak kelihatan. Oke lah. Karena namanya kita nggak bisa menghindari, kadang namanya udah circle untuk sekedar menghargai, tapi caranya gimana? Jangan ikut masuk dan apalagi sampai kecanduan, jangan. Nah itu juga butuh triks ya, butuh apa namanya penguasaan diri itu. Ya. Karena entertain itu benar-benar ya lingkungannya tuh kalau nggak kuat-kuat kontrol tuh ya bahaya lah, bahaya. Betul. Entertain. Betul. Banyak godaan ya. Betul. Banyak godaan. Jadi siap-siap aja karena di konten ini yang saya ajak ngobrol adalah Kartini yang memang terjun di dunia seni, di dunia entertain. Jadi ceritanya memang lahir dari dunia entertain tadi itu, begitu. Ya semoga bisa menjadi inspirasi. Jadi siap-siap yang mau terjun, tidak salah Anda mau terjun ke dunia entertainment, tapi tadi sudah banyak cerita, informasi, tips juga dari Intan bagaimana biar masuk selamat, keluar selamat. Iya. Dan kita berusaha di dalam aman. Di jalur yang
aman, yang lurus-lurus aja. Karena kalau mau ngejar ambisi atau nafsu, itu mungkin memang bisa namanya langsung naik. Kan ada aja loh Ya. produser yang minta tuker Instan. badan kayak gitu-gitu ya, jalur instan ya. Iya. Tapi dirasa kayaknya nggak Tuker apa? bakalan, iya tuker kayak lo mau punya nama, lo mau jawab ini, tuker sama Tuker badan. Tuker guling Iya, ada tuker nggak? sama Tuker guling? badan. Saya ada aja di rumah loh. kardus-kardus kosong kalau mau ditukar. Ada aja tuker loh yang kardus. tawaran Oh iya. buat jadi Dan itu simpenan kayak udah gitu. jadi rahasia umum sih. Iya, makanya sampai aku juga sempet kayak ketuduh ya, kayak lu nih pasti gini Iya ya, lu pasti gini ya, lu ya. pasti ini juga ya kata make atau apa, karena badan lu kurus. Sampai aku kurus tuh dibilangin make loh. Ya, aku juga Ya, kurus sering dibilang make. Alhamdulillah sih fitnahan tuduhan itu tidak terbukti. Betul. Gitu. Kami siap dites kapanpun. Karena memang Buktinya kami aku tidak waktu menggunakan. ikut tes dewan juga, alhamdulillah surat dokter aku sehat, bagus semua hasilnya, tidak ada untuk obat-obatan tidak ya negatif, HIV juga negatif, semua tidak ada gitu, alhamdulillah. Pokoknya kalau di dunia seni kuat-kuatannya kuat-kuat aja lah ya. Soalnya kita kurus dibilangin ini, kita Ya, gemuk betul. dibilangin ini. Kita karirnya cepet dibilangin ini, kita karirnya lambat dibilangin ini. Jadi intinya tutup telinga, tutup mata, fokus maju Iya ke betul. depan. Kita nggak dapet job dibilangin ini, kita kedapatan banyak job dibilangin ini. Wis pokoknya negatif Omongan semuanya. orang itu pasti ada aja. Jangankan kita salah, kita bener aja diomongin. Begitu ya. Jadi kuat-kuatlah untuk Anda yang memutuskan untuk terjun di dunia entertainment. Ya. Untuk dunia manapun sepertinya Iya kayak. betul. Setuju, Apalagi setuju, politik setuju. menurut aku kayak lebih kejam. Iya benar sih. Ya. Benar sih. Dunia manapun, pekerjaan, Benar politik sih. mana. Bahkan jangankan dunia pekerjaan, dunia peristrian pun kan ada yang Iya, sampai benar. istrinya di swing benar santet sih. juga. Pokoknya kita nomor Itulah satunya. dunia. Selama masih di dunia itu ada aja. Iya betul. Manusia-manusia seperti itu. Cuma kan di konteks ini kita bicara tentang dunia entertainment. Seni, entertainment, gitu. betul. Nanti kalau Anda sudah jadi dewan, ibu dewan, wali kota, nanti saya podcast lagi bicara dari Lebih luas lagi ya. politik Iya. gitu. Terima kasih Bu untuk waktunya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, saya senang sekali bisa ngobrol sama sosok Kartini yang luar biasa di momen Hari Kartini ya. Terima kasih, sukses Selamat Hari selalu. Kartini untuk seluruh wanita yang ada khususnya di Banten. Ya, selamat Hari Kartini untuk wanita Indonesia.